Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kristika, saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang kajian semiotik dalam performa balada sakit jiwa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian drama. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian semiotik. Semiotik, pertunjukan dalam performa drama, adalah sebuah kajian semiotika, teater atau pertunjukan yang berhubungan dengan teori pada teori tanda dan sistem-sistem dalam seni pertunjukan yang dipentaskan. Semiotik menjadi salah satu kajian yang menjadi tradisi dalam teori komunikasi. Tradisi semiotik terdiri atas sekumpulan teori tentang bagaimana tanda-tanda mempresentasikan benda, ide, gagasan, situasi, atau perasaan di dalam sebuah drama. Semiotik menjadi salah satu tradisi di dalam teori komunikasi yang dipentaskan dalam sebuah drama. Semiotik sendiri terdiri atas sekumpulan teori-teori bagaimana mempresentasikan suatu ide, benda, gagasan, keadaan, situasi, perasaan, atau kondisi-kondisi yang terjadi di dalam sebuah pementasan. Semiotik bertujuan untuk mengetahui makna apa yang terkandung di dalam sebuah tanda atau menafsirkan makna yang tersirat di dalam sebuah drama. Makna apa yang terkandung dalam pengucapan misalnya, atau isyarat-isyarat gerakan tubuh yang dilakukan dalam pementasan. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari penelitian tentang drama balada sakit jiwa. Yang pertama itu ada mimik. Mimik wajah dalam drama balada sakit jiwa ini ada 10. Misalnya yang pertama ada mata melotot, yang artinya dia sedang marah, mata melotot. Kemudian menaikkan alis, dia sedang mengisyaratkan sesuatu gitu. Misalnya kayak. Kemudian mengerutkan dahi, itu artinya dia sedang bingung. Kemudian melengkungkan alis ke bawah, itu artinya dia sedang marah misalnya. Kemudian memonyongkan bibir dan sedikit menutup mata, seperti itu artinya dia sedang ingin mencium. Kemudian ada bola mata memutar, itu artinya dia sedang bingung. Kemudian dia memonyongkan bibir, itu artinya dia sedang manja. Kemudian yang ke-9 ada pandangan mata ke atas, itu artinya dia sedang berpikir. Kemudian yang terakhir ada mata terpejam dan bibir tertutup rapat, itu artinya dia sedang pingsan atau tidak sadarkan diri. Misalnya mata terpejam dan bibir tertutup rapat seperti ini, itu artinya dia tidak sadarkan diri. Kemudian setelah mimik ada gestur. Gestur juga terdapat 10 gestur yang terdapat dalam balada sakit jiwa ini. Yang pertama berdiri tegap, yang itu artinya menginterpretasikan makna tanda. Artinya berdiri tegap menandakan seseorang tentara yang berwibawa. Kemudian menunjuk ke arah, itu artinya dia sedang marah. Contohnya seperti ini, itu artinya dia sedang marah. Kemudian ada menganggukkan kepala, misalnya seperti ini, itu artinya dia mengerti dan memaafkan. Kemudian menggerakkan jari tangan ke arah, menggerakkan jari tangan misalnya seperti ini, itu artinya dia sedang meminta seseorang untuk mendatanginya. Seperti ini, itu kode atau gestur tanda yang menandakan bahwa ia ingin seseorang mendatanginya. Kemudian gerakan kedua jempol seperti ini, itu artinya dia sedang senang atau menikmati musik. Kemudian ada gestur menepuk bahu orang lain, itu artinya dia sedang menyapa
dia sedang senang, ingin berbicara dengan orang, ingin bertanya. Kemudian ada gestur menundukkan badan, itu artinya dia sedang mengambil sesuatu, kemudian sesuatu yang terjatuh misalnya. Kemudian berjalan ke meja, ke arah meja, yaitu artinya gesturnya menunjukkan bahwa ia ingin meletakkan sesuatu. Kemudian gestur berpegangan pada satpam, itu artinya menunjukkan bahwa dia gesturnya sedang ketakutan. Kemudian yang terakhir ada duduk, yaitu artinya dia sedang ada gestur seseorang sedang duduk, menunjukkan bahwa dia sedang meratapi nasib. Kemudian selain gestur juga ada blocking. Jenis-jenis blocking di sini ada 5. Yang pertama ada para penyanyi yang keluar dari sudut kanan dan kiri panggung secara bersamaan, itu menunjukkan atau menginterpretasikan makna tanda bahwa duka yang sama dirasakan oleh mereka pada saat berada di rumah sakit jiwa. Nah, para pasien yang berada di rumah sakit jiwa ini sedang merasakan duka yang sama. Kemudian ada blocking pada saat para pasien sakit jiwa masuk dari sudut kiri dan kanan panggung ketika dipanggil. Itu menunjukkan menandakan bahwa mereka itu sedang berbahagia. Kebahagiaan mereka rasakan itu sama ketika mereka dibagikan hadiah. Nah, para pasien rumah sakit jiwa ini dibagikan hadiah, kemudian mereka merasa senang, sehingga pada saat itu mereka masuk dari sudut kiri dan kanan panggung secara bersamaan. Kemudian ada blocking pada saat para pasien sakit jiwa keluar dari sudut kiri panggung ketika suster mengajak minum obat. Itu menandakan atau menginterpretasikan makna tanda bahwa mereka sedang semangat minum obat karena mereka semangat ingin cepat sembuh dari sakit yang mereka rasakan, seperti rasa sakit mereka yang sedang sakit jiwa. Mereka sangat bersemangat untuk ingin sembuh dari penyakit mereka. Kemudian yang keempat, para pasien sakit jiwa yang keluar dari sudut panggung ketika petugas keamanan membariskan mereka untuk menuju ruang makan. Itu menunjukkan rasa bahagia mereka karena disediakan makanan yang enak. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, para peserta rapat duduk di kursi memenuhi ruangan kerja mayor. Nah, interpretasi makna tanda ini menunjukkan bahwa ketegangan yang mereka rasakan saat memperdebatkan permasalahan yang diciptakan Wenda. Wenda ini salah satu pemain dari Balada Sakit Jiwa ini. Kemudian tanda-tanda yang berkaitan dengan penampilan aktor performa drama Balada Sakit Jiwa. Nah, yang pertama ada wajah. Pada riasan wajah, yang pertama alis tebal hitam melengkung naik dan kumis hitam. Itu menginterpretasikan makna tanda bahwa karakter seseorang yang jahat atau seseorang psikopat. Kemudian yang kedua, pipi diberi warna merah agak kecoklatan, alis tebal hitam dengan melengkung naik, lipstik berwarna merah tua. Itu menandakan karakter seseorang yang judes. Kemudian alis dan kumis tebal hitam menandakan menginterpretasikan makna seorang dokter di rumah sakit jiwa. Kemudian yang keempat, tata rias wajah natural dengan alis tipis, lipstik berwarna pink, dan pipi merah merona. Itu menginterpretasikan makna tanda ia seseorang gadis yang cantik dan baik hati. Kemudian yang kelima, tata rias wajah natural dengan alis sedikit tebal, lipstik berwarna merah, pink, dan pipi merah merona, menunjukkan bahwa ia seseorang yang cantik. Kemudian pada tata rias rambut, riasan rambut, yang pertama rambut yang tampak klimis, menandakan ia seseorang yang berpangkat tinggi. Rambutnya klimis, rapi, ia berpangkat tinggi. Kemudian rambut yang digelung ke belakang dan mengenakan topi suster, itu menandakan bahwa ia seorang suster. Kemudian rambut yang disisir belah tengah dan sedikit berwarna putih, menunjukkan bahwa ia seorang profesor.
Kemudian rambut rapi, menunjukkan ia seorang ajudan laki-laki. Kemudian yang terakhir ada rambut dengan potongan rambut seleher, pendek seleher, itu ajudan perempuan. Kemudian ada kostum. Kostum yang pertama, baju dan celana hitam lengkap dengan atribut mayor dan sepatu VDL, menginterpretasikan makna bahwa ia seorang mayor, pemilik rumah sakit jiwa. Kemudian ada yang berbaju warna putih dengan list coklat, celana panjang berwarna coklat, topi suster dan tanda pengenal di dada. Itu menandakan bahwa ia pakaian suster sebagai kepala rumah sakit jiwa. Kemudian ada yang mengenakan kemeja abu-abu, celana panjang hitam, sepatu hitam, dan baju jas putih. Itu menandakan bahwa ia seorang dokter dari rumah sakit jiwa tersebut. Kemudian baju berwarna putih berkerah, rok hitam, sepatu hitam lengkap dengan atribut pakaian security. Nah, tentu saja ini menginterpretasikan makna tanda bahwa ia seorang petugas keamanan dari rumah sakit jiwa tersebut. Kemudian ada tanda yang berkaitan dengan aspek ruang dan tempat performa balada sakit jiwa. Ini merupakan properti yang digunakan dalam pementasan balada sakit jiwa. Yang pertama ada 3 ranjang pasien, yaitu artinya tempat tidur pasien di rumah sakit jiwa tersebut. Kemudian 3 kasur, alas untuk tidur pasien di rumah sakit jiwa. 3 bantal, yaitu alas kepala dari pasien rumah sakit jiwa. Kemudian ada ayunan, tempat bermain pasien di rumah sakit jiwa. Properti kecil misalnya seperti permen lollipop, foto, pistol, dan cermin. Pistol merupakan pistol pasien sakit jiwa karena ingin menjadi seorang polwan. Nah, ini orang pasien rumah sakit jiwa yang sangat terobsesi ingin menjadi polwan misalnya. Kemudian ada foto, ini properti seorang yang sakit jiwa, potret suaminya yang meninggalkan suami yang meninggalkan dia. Kemudian ada permen lollipop, permen kesukaan pasien rumah sakit jiwa karena sangat ingin menikah. Kemudian cermin, benda kesukaan pasien yang sakit jiwa karena sangat ingin sekali terobsesi menjadi seorang model. Kemudian ada tanda yang berkaitan dengan akustik non-verbal, performa drama balada sakit jiwa. Tanda akustik non-verbal tersebut, yang pertama, bunyi simbal 1 ketukan yang menginterpretasikan menandai setiap tingkah lucu pasien di rumah sakit jiwa tersebut. Kemudian ada musik bernuansa santai yang menandakan sedang jenuh, menandai sedang kejenuhan. Kemudian musik bernuansa lucu menandakan tingkah konyol seorang pasien-pasien di rumah sakit jiwa tersebut. Kemudian musik bernuansa sedih menandakan rasa putus asa. Kemudian ada musik yang bernuansa mencekam menandai adanya adegan mayor menyodomi Rizky. Nah, itulah beberapa semiotik atau tanda-tanda yang berkaitan dengan balada sakit jiwa, baik itu dari mimik, gestur, dan lain-lain, penampilan dan lain-lainnya. Drama merupakan tiruan kehidupan manusia yang diproyeksikan di panggung. Melihat drama, penonton seolah melihat kejadian atau situasi tersebut seolah-olah nyata terjadi di dalam masyarakat, karena tidak jarang konflik yang disajikan dalam drama sama dengan konflik batin yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Semiotik pertunjukan terdapat dalam performa balada sakit jiwa ini adalah ada tanda yang berkaitan dengan proses penciptaan dan penyajian seni pertunjukan. Kemudian ada tanda yang berkaitan dengan aktivitas aktor. Kemudian ada tanda yang berkaitan dengan penampilan aktor. Kemudian yang keempat ada tanda yang berkaitan dengan aspek dan ruangan.
yang kelima atau yang terakhir yaitu tanda yang berkaitan dengan akustik nonverbal seperti musik-musik tadi misalnya. Nah, itulah penyajian dari saya mengenai materi tentang kajian semiotik pertunjukan dalam performa balada sakit jiwa. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lupa juga saya mengucapkan semoga video ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang menonton. Kurang dan lebihnya saya mengucapkan terima kasih. Sebagai penutup saya menyampaikan satu pantun, biji selasih dimakan ikan. Terima kasih sudah menyaksikan.